Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 612.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten dan seperti biasa. Saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan tentunya fair and always netral. Jadi sekali netral, tetap netral. Anyway, teman-teman, in this new content, saya ingin membahas tentang Shane Patinama yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan juga tentang Marcelino Ferdinand yang akan berkarir di Eropa. Pertama-tama, tentu saya ingin membahas tentang Shane Patinama yang adalah pemain yang bisa bermain di sektor fullback sebelah kiri atau juga wingback sebelah kiri. Yang usianya baru 24 tahun, yang juga merupakan pemain inti di klub asal Norwegia Viking dan juga Viking berkompetisi di kasta tertinggi kompetisi Norwegia, artinya mereka bermain di kasta nomor 1 di kompetisi Norwegia dan pemain ini adalah pemain inti, teman-teman. Artinya apa? Pemain ini akan memberikan tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia. Memang timnas Indonesia juga sudah punya beberapa pemain yang bisa bermain di posisi Shane Patinama, betul kan? Ada Pratama Arhan atau juga mungkin Edo yang sekarang bermain di Rans Nusantara. Bagus juga Edo performanya kan? Arhan juga bagus, apalagi Arhan kan punya kemampuan untuk melepaskan lemparan ke dalam yang jauh. Tapi Shane Patinama ini punya nilai plus, teman-teman. Kalian pernah nonton nggak sih pertandingan-pertandingan yang Shane main? Nah, jika kalian belum pernah nonton, saya sarankan kalian nonton. Ada yang namanya extended highlights. Memang nggak 90 menit, tapi belasan menit dari pertandingan Viking, di mana Shane Patinama ini bermain. Kalian coba perhatikan cara Shane Patinama itu mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti. Cenderung akurat. Dan tidak selalu umpan-umpan lambung, tapi juga umpan-umpan datar. Artinya apa? Pemain ini bisa bermain mengandalkan kombinasi passing, sehingga para pemain tim lawan akan sulit membaca arah passing dari Shane Patinama. Dan seperti yang kita pahami bahwa Coach Shin Tae-yong ingin agar pemain yang bermain di posisi fullback itu bisa menyerang secara efektif dan juga bertahan secara disiplin. Nah, Shane Patinama ini yang saya lihat dia bisa bertahan secara disiplin juga dan dia adalah pemain inti di klubnya. Jadi ketika dia adalah pemain inti tentu performa dia stabil. Kan kita tahu di Eropa gak bisa bermain kalau gak memberikan performa terbaik secara konsisten dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Dan usianya masih muda, artinya energi dia nih bagus untuk bermain sesuai dengan konsep permainan Coach Shin Tae-yong. Jadi naik turunnya nih bisa cepat. Dan juga bagusnya kehadiran Shane Patinama akan memberikan persaingan di timnas Indonesia bagi Arhan dan juga bagi Edo jika dia dipanggil. Dan juga tentunya bagi Shane Patinama juga. Jangan salah loh, jangan kalian kira bahwa Shane Patinama ini akan langsung mendapatkan tempat inti kalau dia gak perform. Belum tentu dia akan mendapatkan posisi sebagai pemain inti. Enggak juga, saya yakin kok. Karena kan seperti yang kita pahami bahwa Coach Shin Tae-yong ini kan adalah pelatih profesional. Jadi dia nggak akan istilahnya ya pilih kasih. Tapi dia akan melihat pemain yang bisa perform sesuai dengan konsep permainan dia dan juga yang disiplin. Baru dia akan menurunkan dari menit-menit awal sebagai starter. Kalau enggak ya pinggir dulu, duduk dulu di bangku cadangan. Nah sekarang kan artinya ada opsi juga nih bagi Coach Shin Tae-yong. Kalau ada pemain yang nggak perform, ada pemain lain yang bisa masuk mengisi posisi tersebut. Itu bagus bagi timnas Indonesia. Dan kita tahu selain Shane Patinama ada juga Jordi Amat yang sudah kita lihat performanya di Piala AFF lalu kan bagus. Bener nggak? Bermainnya tenang, di lini pertahanan bisa memberikan suplai bola ke depan. Nah inilah Shane Patinama juga sama, bisa memberikan delivery bola. Karena di era sepak bola modern, fullback itu adalah peran yang sangat vital. Fullback itu bisa memulai serangan dan juga bisa mematahkan serangan dari para pemain tim lawan yang coba untuk membangun counter attack. Jadi dua fullback ini posisinya adalah posisi yang vital dan tentunya center back. Maka itu Coach Shin Tae-yong sekarang sudah punya pemain-pemain keturunan di sektor lini pertahanan, teman-teman. Jangan lupa masih ada Elkan Baggett. Bagus loh Elkan Baggett ini sekarang, semakin matang.
Usianya baru 20 tahun. Energinya tentu bagus. Jordi Amat oke, usianya sudah 30 tahun. Tapi saya gak ngelihat dia lamban permainannya. Pintar banget dia untuk menutup area. Sandy Walsh, memang kita masih nunggu. Sandy Walsh membela timnas Indonesia. Tapi saya sudah lihat beberapa pertandingan dia. Yang tadi saya jelaskan, extended highlights. Ketika dia membela klubnya McLaren di Belgia. Bagus pemain ini. Justru pemain ini adalah pemain yang kuat secara fisik. Berani dia duel fisik dengan para pemain tim lawan ya, istilahnya adu mekanik lah ya, untuk menyulitkan para pemain tim lawan melewati dia. Tapi sudah ada Asnawi Mangku Alam, gak masalah, bagus kan, ada persaingan di timnas Indonesia. Kalau ada persaingan di setiap posisi di timnas Indonesia, berarti semua pemain harus memberikan 110% di atas lapangan. Jika semua pemain harus memberikan 110% di atas lapangan untuk mendapatkan tempat, artinya timnas Indonesia akan punya materi pemain yang merata. Nah, itulah sekarang sepertinya yang coba dilakukan oleh Coach Sintayong agar timnas Indonesia punya materi pemain yang merata, punya persaingan di antara para pemain agar mereka bisa masuk ke line up. Nah, inilah pemain-pemain yang memang kita butuhkan untuk menambah kekuatan di timnas Indonesia dan bukan berarti menggeser posisi pemain-pemain lain. Enggak. Jadi jangan salah paham. Karena sebelumnya kan banyak nih kita baca berita di media massa, waduh kebanyakan nih pemain-pemain keturunan. So what? Kalian nonton nggak pertandingan final Piala Dunia Argentina lawan Prancis? Berapa banyak pemain keturunan di Prancis? Ya Anda hitung aja sendiri. Banyak kan? Kalian nonton nggak pertandingan Thailand di Piala AFF lalu? Berapa banyak pemain keturunan? Banyak. Terus apa salahnya? Kita perlu welcome. Betul kan? Dan mereka bermain tenang. Cuma memang pemain-pemain muda yang ada di skuad timnas Indonesia ini juga perlu lebih kuat secara mental. Jadi pemain-pemain keturunan ini juga kita tahu punya mental yang kuat karena mereka juga sudah bisa bermain di klub di Eropa sebagai pemain inti. Jadi jangan lupa sebagai pemain inti. Artinya mental mereka ini sudah kuat. Jadi secara psikologis mereka gak akan takut ketika berhadapan dengan pemain-pemain tim lawan. Mereka paham apa yang perlu mereka lakukan. Dan itu yang diinginkan oleh Coach Sintayong agar para pemain lain yang berada di skuad timnas Indonesia juga bisa mendapatkan kekuatan secara mental dari para pemain keturunan ini. Jadi ketika semuanya sudah bersatu, begini nih teman-teman. Baru timnas Indonesia kita akan bisa bermain lebih rapi lagi, jauh lebih rapi daripada yang kita nonton di Piala AFF lalu. Dan juga jangan lupa di Piala AFF lalu kan juga timnas Indonesia kan gak full tim, bener kan? Sandy Walsh gak main, Elkan Baggett gak main, Dimas Derajat juga cedera. Tapi kalau full tim ya lihat saja di kualifikasi Piala Asia bagus kan, gak ada masalah, kita bisa lolos kan ke Piala Asia. Dan kita akan main nanti di Piala Asia, jadi ya kita harus punya skuad yang kuat, kita harus punya materi pemain yang merata. Nah inilah konsep yang sedang dibangun oleh Coach Sintayong. Fondasinya ini harus kuat dulu, maka itu pemain-pemain keturunan ini berada di usia produktif mereka. Kalau ada lagi pemain keturunan yang memang punya kualitas, lama bermain di Eropa, bermain sebagai pemain inti di klubnya, kenapa enggak kita welcome? Why not? Apalagi jika mereka punya keinginan untuk membela timnas Indonesia. Jadi timnas kita harus kuat. Caranya bagaimana? Materi pemainnya ini harus merata. Jadi banyak opsi juga bagi pelatih, yakni Sintayong. Jadi kita tunggu saja nanti ya debut dari Shane Patinama ketika nanti dia membela timnas Indonesia di FIFA Matchday. Kalau nggak salah bulan Maret ya. Saya lupa tuh tanggal persisnya kapan. Dan saya harapkan ketemu tim yang kuat aja udah sekalian. Jangan cuma untuk naikin ranking, ketemu tim-tim yang yang lemah-lemah, jangan. Ketemu tim yang kuat, gak apa-apa. Yang penting para pemain ini mendapatkan pengalaman lawan tim yang kuat. Jadi mentalnya juga semakin kuat. Dan juga penting bagi para pemain kita juga bermain di luar negeri. Seperti yang sekarang tengah coba dilakukan oleh Marcelino Ferdinand. Salah satu wonderkid di Indonesia saat ini. Seperti yang beberapa kali saya jelaskan bahwa pemain ini meskipun usianya muda, tapi permainannya sudah matang. Skillnya bagus, visinya bagus, bisa membagi bola, bisa syuting dari luar kotak penalti, akurat. Bisa mengambil tendangan bebas dengan bagus, cuma memang harus dipoles. Kalau mau lebih baik lagi, artinya harus coba bermain di Eropa. Harus berlatih di sana,
untuk jangka waktu yang lama. Kemudian coba untuk menembus ke tim utama di sana. Apakah itu di tim usia muda atau juga nanti di tim senior. Dan juga tentu harus beradaptasi dengan cuaca. Itu juga perlu mental yang kuat. Jadi ketika pemain itu struggle atau berjuang untuk bisa beradaptasi dengan cuaca, beradaptasi dengan makanan, beradaptasi dengan gaya hidup, beradaptasi dengan cara latihan, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dan juga akhirnya bisa menembus ke tim utama, disitulah baru mental pemain tersebut akan kuat dan akan bermanfaat bagi timnas Indonesia. Dan Marcelino Ferdinand, ingat usianya masih 18 tahun. Waktu dia masih lama. Jadi artinya dia pun harus sabar menjalani proses ini. Tapi kita semua harus support dia. Dan juga bagusnya, jika dia nanti bermain di Belgia, maka akan ada pemain Indonesia lainnya di sana. Betul kan? Sandy Walsh. Yang bisa juga membantu dia. Yang menjadi semacam mentor lah bagi Marcelino Ferdinand. Dan juga jangan salah, pemain-pemain keturunan ini juga bisa membantu para pemain kita untuk berkarir di Eropa. Ya paling tidak mereka coba berkarir di Eropa. Kalau kesulitan, gak masalah, hadapin kesulitan itu. Untuk bisa berjuang habis-habisan agar mendapatkan tempat. Itu juga akan bermanfaat bagi mereka. Dan saya pikir bagus, Marcelino Ferdinand juga ingin mencoba berkarir di Eropa. Bagus, artinya pemain ini punya mental yang kuat. Dia gak takut, dia hadapin trial ini. Dia hadapin untuk berkarir di Eropa. Nah dengan demikian nanti permainan dia akan semakin matang lagi. Ya kita tunggu saja nanti ya. Dia akan bisa menjadi bagian dari Gent ya. Kalau nggak salah nama klubnya Gent ya. Tim usia muda Gent ya di Belgia. Jika dia bisa masuk ke Gent dan juga dia akan diberikan menit bermain, nah tentu itu akan sangat bermanfaat bagi dia dan tentunya bagi timnas Indonesia, khususnya timnas Indonesia U20 yang akan bermain di Piala Dunia nanti kalau nggak salah di bulan Mei. Jadi tentu kita support Marcelino Ferdinand, yang beberapa kali saya sebutkan adalah seperti penyihir di atas lapangan karena sulit banget untuk menebak gaya permainan dari anak muda ini teman-teman. Yuk kita support Shane Patinama dan juga Marcelino Ferdinand agar mereka bisa berkarir secara baik tentunya di Eropa karena dua pemain ini kan bermain di Eropa, dan juga agar nanti mereka bisa membela timnas Indonesia dan juga memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.